Jadi saya dengan presuposisi prinsip, bukan presuposisi, dengan prinsip superposition saya bisa bentuk build up, saya bisa bentuk apa namanya variable rate macam-macam. Nah, kembali ya, jadi kita memberikan respon atau kita memberikan gangguan ke reservoir memberikan respon ke kita dalam bentuk dinamika tekanan, dan kita bisa mengestimasi atau mengkalkulasi atau memforecast dinamika tekanan itu dengan prinsip atau dengan persamaan seperti ini yang merupakan turunan dari diffusivity equation yang tadi sudah kita bahas singkat. Nah, dari situ semua, dari persamaan ini, dibentuklah berbagai teknik-teknik well testing. Ada banyak macamnya. Yang paling basic, yang paling awal itu namanya MDH plot. Ya, jadi yang dia lakukan adalah dia mengambil persamaan equation ini dan dia olah menjadi plot. Ada yang plotnya seperti ini. Kemudian ada metode berikutnya, ada namanya Horner plot. Sebenarnya macam-macam plotnya, tapi asal mula equation-nya itu sama, yang ini. Nah, ini di tahun 50-an. Yang lebih advance lagi itu namanya type curve matching. Ini juga asal mulanya equation tadi, tapi dia menciptakan beberapa type curve yang dia print, kemudian dia geser-geser, dia matching manual seperti ini sampai dia bisa mengestimasi permeability, skin, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini sudah agak lama gitu, jadi sudah bisa ditinggalkan. Yang paling baru, yang relatif paling baru sebenarnya ya, itu namanya Bordet derivatif. Ya, jadi dia mengambil equation ini atau diffusivity equation, kemudian dia mengolah-olah lah. Teknik olahnya macam-macam sampai dia bisa mendapatkan Bordet derivatif ini. Nah, ini yang sampai sekarang masih di-maintain, yang masih sering dipakai oleh engineer. Jadi dia mengambil derivatif dari slope semilog ini. Tapi asal mulanya tetap equation tadi. Nah, dari derivatif kita bisa mengestimasi reservoirnya. Seperti apa? Ada yang namanya wellbore storage, ada yang namanya radial flow, ada yang namanya pseudo steady state, atau reservoirnya tertutup atau tidak, itu bisa kita analisis. Nah, kira-kira seperti ini nanti ketika kita practical masuk ke dalam software, kita akan dapat seperti ini sebagai aplikasi metode-metode yang tadi saya sebut. Di sini kita pakai Bordet derivatif, di sini kita pakai teknik semi-log seperti Horner plot, MDH plot gitu ya. Dan di sini yang menunjukkan matching antara pressure yang kita ukur dengan pressure yang kita calculate. Jadi kita melakukan analisis at the same time. Bordet derivatif kita analisis, at the same time kita lakukan semi-log analisis, at the same time kita lakukan matching. Nah, jadi kalau kita lakukan well test kira-kira seperti ini ya. Jadi ini awal mula sumur. Kalau kita terjemahkan pressure dan derivatifnya akan dapat seperti ini. Kemudian propagasi tekanan makin jauh, kebentur satu boundary ya. Terbentur satu boundary. Di Bordet derivatif dia akan memberikan informasi adanya sedikit kenaikan dari derivatif ya. Teman-teman lihat di sini awalnya derivatifnya seperti ini. Kemudian ketika ada bertemu dengan fault atau bertemu dengan satu boundary di sini, nanti pressure derivatifnya akan naik sedikit. Nah, kemudian lanjut lagi bertemu dengan boundary kedua. Ya, boundary kedua di sisi yang timur. Dan dapat dilihat di sini ada kenaikan dari titik D ke E. Slope-nya naik lagi. Kemudian lanjut lagi, ketemu lagi dengan boundary ketiga di selatan. Naik lagi di sini slope-nya. Dan terus sampai bertemu dengan boundary yang sisi barat. Dan ada kenaikan lagi slope. Nah, di sini. Nah, jadi reservoir engineer atau well test engineer akan mengambil data ini, menganalisis di software, dan dia bisa menginterpretasi. Oh, ternyata reservoir saya kira-kira berbentuk seperti ini. Kira-kira berbentuk segi 4, ada boundary di utara, selatan, barat, timur, dan kalau dihitung-hitung berarti volume atau area reservoir saya sekian acre, sekian meter cube, sekian feet cube gitu ya, cubic feet gitu. Ya berarti kita bisa mengestimasi
in place atau reserve-nya bisa kita estimasi. Nanti kita compare dengan metode-metode lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti ini terakhir gitu ya. Jadi kita punya pressure profile dan kita punya pressure derivatif ya. Pressure derivatif ini nama lainnya Bordet derivatif ya. Yang menemukan teknik derivatifnya itu namanya Bordet. Jadi dari Bordet atau pressure derivatif, kurva-kurva ini ada perbedaan kemiringan. Ada perbedaan slope. Ada yang slope-nya positif 1, ada yang slope-nya 0, ada slope-nya positif setengah, ada positif 1/4, ada minus setengah. Itu semuanya punya meaning, dan meaning-nya itu nanti akan kita bahas di topik-topik berikutnya. Tapi bisa teman-teman review secara singkat dari picture dan tabel ini. Ya, ada yang positif 1 itu artinya kondisi tertutup, ya reservoirnya tertutup, ada yang menunjukkan channel, ada yang menunjukkan spherical flow, dan macam-macam. Dan ini tugas reservoir atau well test engineer untuk mengevaluasinya, layaknya dokter yang mengevaluasi pasien. Oke, jadi seperti itu untuk topik pertama. Semoga bisa mengintroduce pressure transient atau well test ke teman-teman semuanya. Aku kembalikan ke moderator ya. Terima kasih.